Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saya sangat berterima kasih. Karena saya percaya ada satu kemenangan setiap hari kita alami bersama dengan Tuhan. Amin. Orang mungkin berkata situasinya kok nggak enak. Perasaan saya lagi dalam pergumulan. Perasaan saya lagi dalam satu tantangan hidup. Tetapi kenapa Tuhan mengajar kepada kita bahwa setiap hari kita harus mengalami kemenangan. Karena percaya saudara, di balik yang namanya pergumulan, di balik yang namanya proses, di balik yang namanya didikan Tuhan atau tantangan hidup, akan ada selalu kemenangan asalkan kita mau bertahan. Amin. Masih ingat khotbah kemarin Ibu ya saudara? Itu sangat jelas sekali. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan bukan sekedar menjadi anak Tuhan yang gampang terpengaruh, yang gampang goyah, tetapi bagaimana benar-benar kita bertahan karena Tuhan yang memampukan dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Kata bertahan ini saudara artinya tidak bisa digoyah lagi, tidak bisa terpengaruh dengan apapun, dengan situasi dan kondisi dan keadaan. Dia tetap konsisten untuk dia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi, situasi paling buruk dan apapun, tapi dia tetap bertahan dan berkata, Tuhan Engkau baik. Amin Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Tetapi ingat, bertahan itu ajaib dan luar biasa. Amin saudara. Dan pertanyaan, gampang enggak untuk bertahan? Enggak gampang. Enggak gampang untuk bertahan. Tetapi saya percaya ada Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita untuk bisa bertahan. Karena kenapa? Ada hal yang luar biasa saudara, ketika saudara dan saya mau bertahan di dalam Tuhan. Situasi kondisi seburuk apapun tetap mau bertahan, tetap mau bertekun. Tetap mau taat, tetap mau setia. Ada hadiah yang ajaib. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang mau bertahan, sungguh-sungguh bertahan. Tidak mau terpengaruh dengan apapun. Tidak mau terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Tetapi tetap berkata, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Kencang saudara, jangan pelan-pelan. Tuhan Yesus baik. Iya saudara. Bilang Tuhan Yesus baik aja kita pelan-pelan. Jangan pernah takut karena dia memang sangat amat baik dan terbaik. Amin. Nah mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama buka firman Tuhan dulu. Saya rindu kita baca bersama-sama Yakobus 1. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mau mengasihi dia. Amin saudara. Ketika saudara dan saya mau bertahan di dalam Tuhan, ada satu janji Tuhan buat saudara dan saya. Adalah saudara dan saya akan mendapatkan mahkota kehidupan. Satu hadiah yang ajaib dan luar biasa. Dan saudara harus tahu ini tujuan kita. Ini tujuan anak-anak Tuhan. Ini tujuan orang-orang percaya. Adalah sorga saudara. Amin. Sorga yang dimana ada Yesus di situ. Dan Yesus memberikan satu mahkota dalam hidup kita. Karena kenapa saudara Tuhan kasih mahkota? Karena Tuhan tahu situasi dunia ini tidak semudah dengan apa yang saudara mungkin dan saya pikirkan. Tuhan tahu tidak gampang untuk saudara mau bertahan sampai kepada Tuhan lagi.
bersama-sama di sorga. Tuhan tahu itu tidak gampang dan tidak mudah. Karena itu Tuhan menyediakan satu mahkota, satu penghargaan yang ajaib dan luar biasa bagi ciptaannya, bagi anak-anak Tuhan. Karena itu saya mau berkata saudara, siapapun kita yang sedang mengalami yang namanya tantangan hidup, pergumulan, didikan Tuhan, proses, saya mau berkata bertekunlah dan bertahan. Amin saudara. Bertekunlah dan bertahan. Saya hanya melanjutkan khotbah ibu pada minggu yang kemarin saudara. Tetap tema yang sama saya sampaikan. Orang-orang yang bertahan dan memperoleh kemenangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Benar-benar kalau saya kembali diteguhkan untuk saya nyambung khotbah ibu saudara. Karena ini penting sekali. Supaya benar-benar kita benar-benar bertahan di dalam Tuhan. Tidak ada yang suam-suam kuku lagi. Gak ada yang orang bilang angin-anginan. Tidak ada. Tapi benar-benar dari anak kecil sampai orang dewasa, orang tua, benar-benar kita mau sepakat, kita mau unity, kita mau bertahan di dalam Tuhan. Amin saudara. Masalah boleh datang, tantangan hidup boleh datang, pergumulan boleh datang, tapi saya mau bertahan. Kita akan belajar bersama-sama, ada 3 tokoh di Alkitab yang dimana hidup mereka itu di sepanjang perjalanan hidup mereka tidak berhenti yang namanya diproses Tuhan. Tidak berhenti yang namanya tantangan hidup. Yang tidak berhenti yang namanya dididik oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan dan sebagainya. Tidak berhenti saudara. Tetapi yang luar biasa, mereka itu kerti banget, mereka mengenal banget yang namanya, ya dia tidak mau tinggalkan Tuhan. Mereka itu sangat mengerti sekali bahwa apapun yang terjadi, Tuhan izinkan. Tidak ada yang Tuhan tidak izinkan. Ada banyak orang yang sharing dengan saya, maupun jemaat, maupun orang di luar sana, banyak yang sharing dengan saya. Bertanya yang namanya, gimana yang namanya ngalami ujian, cobaan, apakah dari dosa, apakah dari kesalahan sendiri. Sama saudara, ada orang-orang yang mengalami didikan Tuhan, mengalami proses Tuhan karena memang kesalahan sendiri. Dan ada juga orang-orang yang mereka mengalami didikan dan proses Tuhan karena mereka melakukan dosa. Dan ada juga orang-orang yang mereka tidak melakukan dosa dan tidak melakukan kesalahan, tetapi dididik oleh Tuhan, diberikan tantangan hidup. Tapi saya mau berkata di ketiga ini, tujuan Tuhan hanya satu. Bertahan. Amin saudara. Bertahan. Gak ada lain. Kesalahan sendiri, ya harus bertahan di dalam Tuhan. Karena dosa, ya harus tetap bertahan di dalam Tuhan. Diizinkan Tuhan, ya memang harus bertahan maunya Tuhan. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami sekarang. Tapi kembali lagi, kita harus bertahan. Amin. Bilang kiri kanan, sungguh-sungguh bertahan. Iya, jangan cuma main-main. Amin saudara, sungguh-sungguh bertahan. Kita lagi gak tahu saudara, dan saya gak tahu saudara. Mungkin tantangan hidup yang saudara alami karena kesalahan sendiri. Atau mungkin karena dosa. Atau mungkin karena Tuhan izinkan buat saudara. Tapi satu kuncinya, Tuhan mau hanya bertahan saudara. Bertahan, bertekun, setia, taat. Mudah gak? Oh enggak mudah saudara. Enggak gampang saudara. Tetapi kalau kita mau, Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi setiap kita. Amin saudara. Itu aja. Asalkan kita mau. Kadangkala saudara banyak orang yang gagal. Karena ketika Tuhan izinkan, dia berkata, Tuhan, saya tidak melakukan dosa. Saya tidak melakukan kesalahan. Saya saleh. Saya hidup benar. Saya melayani Tuhan dan selain sebagainya. Tapi saya mau berkata saudara, apapun yang Tuhan izinkan seperti saya sampaikan. Ada yang memang kesalahan sendiri, ada yang memang dosa.
Ada yang memang Tuhan sengaja, Tuhan izinkan. Tuhan mau kita bertekun. Amin saudara. Karena saudara untuk mengalami satu namanya kemenangan, tidak mudah. Gak gampang namanya kita mengalami kemenangan. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dikorbankan. Yesus sudah memberikan contoh buat saudara dan saya. Ketika dia memberikan kemenangan buat saudara dan saya, dia gak tinggal bilang, bin salah bin. Jadi enggak saudara. Tapi dia memberikan contoh, dia memberikan teladan. Di mana dia dihina orang, dia dicaci maki oleh orang, dia diludahi oleh orang. Dia dicambuk habis-habisan, sampai dagingnya itu berterbangan saudara. Dicambuk dengan cambuk yang banyak durinya. Nggak sembarangan, sakit sekali. Disalib, menumpahkan darah. Gak gampang untuk memberikan yang namanya kemenangan. Dan Tuhan memberikan contoh itu. Dan kita harus mengerti. Apa yang saudara dan saya alami, apa yang saudara dan saya tanggung saat-saat ini. Tidak seberapa dengan Tuhan yang memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Dan percayalah Tuhan akan selalu memberikan kemenangan. Cuma kadangkala kita anak-anak Tuhan yang gak sabar dan tidak mengerti yang namanya sedang diizinkan Tuhan, sedang dididik Tuhan, sedang diproses Tuhan, supaya Tuhan melihat kita layak untuk diberikan mahkota, kita layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Karena kita mau bayar harga, kita mau mempertahankan. Saudara, di masa-masa akhir ini kita harus memperkuat yang namanya mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Dan mengajarkan kepada anak-anak kita sejak dari dini mempertahankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Amin saudara. Karena firman Tuhan dalam Wahyu jelas sekali, masa-masa akan semakin sukar, masa-masa akan semakin sulit. Kalau kita tidak tanamkan sejak dari dini anak-anak kita, di masa mereka akan datang mereka tidak kuat. Karena pada masa itu penyiksaan dan sebagainya itu gak mudah, gak gampang. Belum banyak orang yang bisa prediksi apakah orang percaya tetap ada di situ, orang yang bertahan tetap ada di situ. Memang saya tahu saudara, dan kita pelajari, memang ada yang namanya Tuhan akan pisahkan. Lalu terjadi penyiksaan besar itu. Tetapi kembali kepada Tuhan, itu suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita alami dulu, Tuhan mau lihat kita benar-benar mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Dan hari-hari ini begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang kadang-kala membuat iman kita itu luntur. Gak mudah saudara, gak gampang untuk kita bertahan, untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan, untuk kita tetap tahu bahwa Tuhan sanggup menolong, untuk kita mengerti benar-benar bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan sanggup. Karena itu saudara, kita harus siap. Kita harus siap, yang namanya mau bertahan itu gak mudah. Memperoleh kemenangan itu gak mudah. Banyak didikan, banyak proses yang Tuhan izinkan. Tapi saya mau berkata, apapun pergumulan saudara, apapun tantangan hidup saudara saat-saat ini, bertahan saja. Amin saudara. Bilang kiri kanan lagi, bertahan. Pakai saja supaya lebih bagus. Bertahan saja. Iya saudara. Karena hari-hari ini yang harus diperkuat dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita akan belajar bersama-sama. Saya hanya ambil 3 tokoh saja saudara. Kalau banyak itu panjang sekali. Yang pertama Ayub. Saudara sudah tahu Ayub dan ceritanya, amin. Saudara sudah baca cerita Ayub dan sebagainya. Ayub ini saudara dituliskan di sini, Ayub ini tokoh Alkitab yang bertekun dalam penderitaan. Yang pertama adalah Ayub. Ayub adalah seorang yang benar dan saleh di hadapan Allah. Selain itu Ayub juga orang yang kaya. Kaya sekali Ayub itu. Namun Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan penderitaan yang sangat berat. Kematian anak-anaknya secara mendadak, penyakit kulit yang dideritanya, dan harta kekayaannya yang lenyap seketika. Bahkan istrinya mengutukinya. Ini Ayub saudara.
Saudara sudah tahu banyak tentang Ayub. Perjalanan Ayub itu gak mudah, gak gampang saudara. Dia orang yang tidak melakukan kesalahan. Dia memang saleh hidupnya. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia diberkati oleh Tuhan saudara. Bahkan dikatakan di daerahnya itu dia orang yang paling sangat kaya. Nomor 1 saudara. Kekayaannya itu terlalu banyak sekali. Tetapi saudara, ketika datang satu proses Tuhan, didikan Tuhan, satu penderitaan yang harus dia jalani. Dan yang Tuhan mau hanya satu, melihat apakah Ayub mau bertahan atau tidak. Ketika saudara baca mungkin cerita ini, saudara tahu pasti ujung-ujungnya yang Tuhan nilai hanyalah Ayub ini bertahan atau enggak. Dia benar-benar cinta Tuhan atau enggak. Dia benar-benar mengenal aku apa enggak. Dia benar-benar mengenal bahwa aku Tuhan yang bisa melakukan pembalikan apa enggak. Tuhan hanya mau lihat itu saudara. Tuhan hanya mau lihat itu. Tuhan izinkan dia tidak melakukan kesalahan. Hartanya yang sudah lama dia kumpulkan, yang dia cari. Firman Tuhan berkata, seketika hartanya habis. Banyak orang yang ketika diproses Tuhan seperti Ayub, sedikit yang bertahan saudara. Sedikit yang bertahan. Banyak mereka meninggalkan Tuhan. Ketika kita mau bertahan, mau bertekun, mau taat, mau setia, Tuhan mampu mengembalikan semuanya dan merubah semua keadaan. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan rindukan saudara. Mungkin kita tidak melakukan kesalahan. Atau mungkin karena dosa kita atau kesalahan kita. Tapi satu yang Tuhan mau, bertahan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sayang sekali kalau sampai kita tidak mengerti dan mengenal Tuhan kita. Kalau Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Kalau kita bertahan dan Tuhan suruh bertahan, semuanya itu kita percaya tidak akan sia-sia. Ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ayub saudara, lama sekali prosesnya itu dia lewati hari demi hari. Lama prosesnya, tidak mudah. Datang laporan ini, yang ini habis semua Pak. Datang laporan lagi Pak, semua ternaknya tiba-tiba semuanya mati. Datang laporan lagi Pak, nggak bisa panen, ada hama yang besar dan semuanya habis. Pak, anakmu kebakaran, semua rumah dan hartamu kebakar. Nggak mudah saudara. Tapi yang satu yang kita harus pelajari dari Ayub, dia bertahan dan dia tidak mau mengutuki Tuhan. Amin saudara. Dia mau bertahan dan dia tidak mau menyalahkan Tuhan. Walau di satu titik dalam firman Tuhan, kalau kita baca Ayub, di satu titik Ayub juga sempat ragu gitu, sempat ada rasa perasaan kayak lemah, atau dia kayak tiba-tiba di satu titik dia merasa aduh capek seperti ini. Tapi dia kembali cepat sadar. Dan dia tahu dia tidak boleh menyalahkan Tuhan. Karena apapun yang Tuhan izinkan itu semuanya baik untuk dia. Dan benar saudara, ketika Ayub bertahan, terjadi yang namanya pembalikan yang luar biasa. Kekayaannya dikembalikan berlipat-lipat kali ganda. Amin saudara. Dan Ayub mengerti betul. Dan itu menjadi saksi bagi banyak orang. Bagi teman-temannya. Kemarin ibu sedikit sentil atau sedikit singgung. Yang namanya kalau kita diberkati dan sebagainya, orang mau datang sama kita kok. Ketika kita nggak ada itu orang mau, ya aduh kita itu susah. Seperti Ayub alami. Teman-teman yang selalu pesta dengan dia. Teman-teman yang selalu makan bersama dengan dia. Makanan yang disediakan yang dilayani oleh Ayub. Kalau dulu saudara, kalau mau layani orang datang ke rumah makan bersama, itu seperti santapan raja. Banyak sekali pilihan.
Tapi apa yang terjadi ketika Ayub mengalami proses itu? Teman-temannya datang dan menghakimi Ayub. Dan berkata, kamu sih sudah lakuin kesalahan. Pasti kamu ngelakuin dosa. Banyak sekali templaan-templaan buat dia. Tapi dia gak sakit hati, dia gak kecewa. Dan dia tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dan pasti saudara yang paling berat di semuanya itu adalah istrinya. Suami mana yang tahan kalau istrinya bilang, kutukilah Tuhanmu? Siapa yang tahan saudara? Istri yang setaunya kita itu sama-sama menikmati berkat Tuhan. Istri yang sama-sama ya dia mendoakan kita, support kita dan sebagainya. Tiba-tiba dia bilang, kutukilah Tuhanmu. Gimana hati suami-suami? Gimana bapak-bapak? Tidak ada jawaban. Gimana perasaan bapak-bapak? Ketika istrinya marah aja kita sudah nggak tahan. Betul nggak bapak-bapak? Oh berarti banyak yang dimarahin istri ini berarti. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman Tuhan. Gak gampang, gak mudah. Sahabat-sahabatnya menghakiminya. Istrinya pun menghakiminya. Orang-orang yang dekat dia semua meninggalkan nih. Tapi Ayub tetap bertahan. Karena satu, dia tahu Tuhan itu tetap baik, selama-lamanya tetap baik. Amin. Dan apa yang Tuhan izinkan tidak pernah salah. Selalu ada maksud dan di balik itu ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Ada kemenangan demi kemenangan. Percayalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika mengalami proses, mengalami pergumulan, percaya di balik itu ada kemenangan yang firman Tuhan berkata jauh dari apa yang kita pikirkan. Yang gak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan di setiap balik yang namanya kalau saudara dan saya mau bertahan dalam proses apapun saudara. Lanjut lagi saudara. Yakub, saudara pasti tahu. Yakub, tokoh Alkitab yang bertekun dalam penderitaan yang kedua adalah Yakub. Yakub mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya. Sebagian adalah akibat perbuatannya sendiri. Lihat saudara, Yakub, karena kesalahannya sendiri. Nah waktu itu kenapa Yakub melakukan kesalahan sendiri? Dia bekerja sama dengan ibunya, dibantu ibunya untuk dia mengambil hak kesulungan Esau. Dan akhirnya Yakub itu dibuang 40 tahun lamanya di kampung halaman orang tuanya atau ibunya. Dan saudara tahu ceritanya ketika di sana dibuang dia berjumpa dengan pamannya atau tulangnya, seperti itulah saudara. Laban. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia sering dimanfaatkan. Dia sering disiksa dan ditipulah, bahasanya seperti itu. Menderita sekali dia. Sampai satu waktu dia naksir anak tulangnya. Ya kira-kira ceritanya seperti itu. Akhirnya dikasih yang dia tidak suka saudara. Bukan dikasih yang dia suka, tapi yang dia tidak suka dulu dikasih. Supaya dia bisa mengabdi 7 tahun lagi saudara. Dan akhirnya panjang penderitaan yang dialaminya. Begitu banyak proses didikan yang gak enak dialami. Tetapi satu saudara yang luar biasa bagi Yakub. Dia tetap mau bertahan. Dia tetap setia. Dia tidak tetap taat saudara. Bahkan dia tidak berhenti di situ saudara. Ketika dia keluar dan dia meninggalkan Laban, dia pergi ke satu tempat saudara. Dia tetap mengalami penderitaan. Dia pikir keluar dari situ sudah selesai. Saya sudah tinggal sendiri. Ternak-ternaknya hartanya dia bawa, anak-anaknya semua dia bawa. Dia pikir sudah aman di situ dan sebagainya. Dia tinggal mengurus anak kesayangannya Yusuf. Dia selesai. Tapi ternyata enggak. Penderitaan tetap datang saudara. Tiba-tiba anak kesayangannya ini dibuang sama saudara-saudaranya dan dijual. Betul ya saudara? Dan anak-anaknya, saudara-saudaranya Yusuf datang kepada Yakub dan berkata, anakmu dimakan binatang buas. Sakit hatinya saudara. Benar-benar itu anak perjanjian. Anak yang dinanti-nantikannya. Anak yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba hilang. Dimakan binatang buas dan sebagainya.
mengalami penderitaan yang tidak berhenti. Tapi satu yang buat Yakub bertahan. Dia tahu kalau Tuhan izinkan semuanya, ada maksud yang luar biasa di baliknya. Dan kita tahu ceritanya saudara, Yusuf dibuang dan dia sangat luar biasa di bangsa Mesir dan sebagainya. Dan dia menjadi penguasa di sana dan sebagainya. Dan satu titik, di mana datang kabar anak-anaknya. Saudara-saudara Yusuf berkata, ternyata anakmu masih hidup. Yusuf masih hidup. Berapa tahun? Lama sekali. Jedanya saudara itu lama sekali. Di mana Yakub harus sabar. Yakub harus tetap bertekun. Yakub harus tetap bertahan. Yakub harus tetap setia. Yakub harus tetap taat kepada Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Tapi dia tetap bertahan. Karena dia tahu apa yang Tuhan izinkan. Ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Dan benar saudara. Dan akhirnya sampai mereka, singkat cerita, mereka berjumpa dengan Yusuf. Yusuf bahkan memperkenalkan Yakub kepada Raja Firaun. Dan singkat cerita di sini ada hal yang menarik ketika Yusuf memperkenalkan ayahnya ini. Yakub berkata kepada raja itu, "Ya, saya sudah hidup 178 tahun dan sebagainya, sudah lama. Tapi tahun-tahun saya itu tidak baik." Artinya tahun-tahun hidup yang dia lewati itu tidak baik. Banyak proses, banyak didikan, dan lain sebagainya. Karena memang cerita awalnya memang dia melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan sendiri. Beda dengan Ayub, Ayub tidak melakukan kesalahan. Tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi Tuhan mau lihat apakah Ayub mau bertahan, Ayub mau bertekun, Ayub mau setia, Ayub mau taat. Dan kembali kepada Yakub, dia melakukan kesalahan. Dan Tuhan lihat, dia tetap bertahan. Dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap taat kepada Tuhan. Dan akhirnya, Tuhan melakukan pembalikan yang luar biasa. Dan janji Tuhan ditepati. Amin saudara. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Gak ada. Semua punya kesalahan, semuanya punya kekurangan. Tapi saya mau berkata, bertahan. Amin saudara. Bilang kiri kanan lagi, bertahan. Biar benar-benar ini masuk dan benar-benar kita mau bertahan. Amin. Jangan gampang kita itu dilemahkan oleh pikiran kita, oleh lain sebagainya. Kadang-kala kita itu menjadi lemah karena pikiran kita sendiri atau kita mendengar omongan-omongan orang dan apapun. Wah, kamu sudah berdosa. Saudara, kalau Ayub mendengar semua itu, ya mungkin dia gantung diri saudara. Tidak sanggup dia. Merasa bersalah, anak-anaknya kebakar dan sebagainya. Karena dia tidak langsung melakukan, ya mendamaikan anaknya dengan Tuhan. Memberikan korban kepada Tuhan. Tapi Tuhan izinkan saudara. Karena firman Tuhan berkata, ketika anaknya berpesta dan apapun, Ayub selalu membuat korban bakaran. Jangan-jangan anaknya sudah berbuat dosa. Tapi waktu itu gak sempat. Anaknya pesta dan apapun kebakaran. Saudara. Dia ada satu penyesalan. Tapi dia ngerti, Tuhan izinkan semuanya. Gak gampang. Waktu kemarin ibu juga sempat bersaksi ketika kehilangan anak itu gak gampang, gak mudah saudara. Tetapi yang kita harus ambil apa? Kita tetap bertahan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tarik dalam hidup kita. Saya mau berkata mungkin persoalan di hidup kita lebih berat Ayub, lebih berat Yakub saudara. Mungkin kita baru ujungnya kuku, ujungnya lagi saudara. Gitu ya. Saya suka kasih ilustrasi seperti itu, ujungnya kuku, ujungnya lagi. Supaya kita tahu apa yang kita alami kecil sekali dibanding orang-orang yang lebih dulu mengalami hal-hal yang didik oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Amin saudara. Kadang-kala ada orang mengalami proses didikan Tuhan, pergumulan tantangan, sombong saudara.
Oh, kamu itu belum berapa, aku paling besar masalahku, sebagainya. Ada yang begitu. Kamu belum tahu, gini. Seperti dia lebih besar masalahnya dari orang lain. Ada tantangan hidup, pergumulan, sombong lagi saudara. Saya nggak tahu itu mau gimana saudara. Tetapi satu hal saudara, kita harus ngerti apa yang kita alami itu tidak sebanding dengan tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari. Betul saudara? Dan tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan korbankan buat saudara dan saya. Dan ada firman Tuhan berkata apa saudara? Tuhan tahu batas kemampuan kita saudara. Tuhan tahu. Kalau masih Tuhan proses tahun bertahun, berarti Tuhan tahu kita masih mampu dan sanggup, amin. Tapi satu hal saudara, bertahan. Ada orang bertanya kepada saya, berapa lama kalau diproses yang dari Tuhan dan bukan yang dari Tuhan? Saya nggak bisa jawab saudara. Karena suka-sukanya Tuhan. Kesalahan sendiri. Karena dosa. Karena diizinkan Tuhan. Ya suka-sukanya Tuhan saudara. Berapa lama? Karena Tuhan tahu batas kemampuan kita. Kalau Tuhan masih izinkan, berarti kita masih mampu. Dan Tuhan mau benar-benar kita benar-benar menjadi bersih. Kenapa proses itu datang, didikan itu datang? Karena Tuhan mau kita benar-benar menjadi bersih, menjadi serupa dengan gambar Kristus di hadapan Tuhan. Karena orang-orang seperti itulah yang akan mendapatkan mahkota. Yang kita baca dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan. Karena mereka akan terus dibersihkan dan dibersihkan. Sampai mereka menjadi serupa dengan Kristus. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi serupa dengan gambarku. Itu harus terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu tidak gampang dan tidak mudah. Sakit, banyak harga yang harus dibayar. Tapi mau tidak mau, supaya kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di surga. Supaya kita bisa dikasih mahkota itu dalam hidup kita. Ya kita harus lewati. Enggak ada pilihan lain. Amin Bapak Ibu. Bertahan, bertekun, setia, taat. Kita nggak bisa lagi terpengaruh. Kita nggak bisa lagi ditipu oleh apapun. Ada slogan gini, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya tetap percaya. Walaupun sepertinya mustahil, tapi kita ingat bahwa Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Sepertinya nggak mungkin, tapi percayalah bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Dan orang-orang yang bertahan, mereka lah orang-orang yang akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga Yusuf saudara. Yusuf juga ini luar biasa saudara, nggak mudah. Yang ketiga, tokoh Alkitab lainnya yang bertekun dalam penderitaan adalah Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Sebab Yusuf lahir di masa tua Yakub dari istri kesayangannya Rahel. Karena itulah Yakub memanjakan Yusuf. Ia membelikan Yusuf jubah yang sangat indah. Hal ini membuat saudara-saudara Yusuf menjadi cemburu. Dan disitulah dimulai ini mana Yusuf mengalami penderitaan. Selalu disiksa oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Yusuf selalu dibuat gak nyaman. Yusuf selalu dibuat gak enak. Yusuf selalu disinggung. Yusuf selalu disentil. Yusuf selalu ditendang dan apapun. Membuat Yusuf itu supaya jangan nyaman. Dan mereka berusaha merusak Yusuf. Supaya itu Yusuf menjadi jelek di pemandangan orang tua mereka. Mereka berusaha. Mereka buat ya bagaimana supaya Yusuf ini jangan ala gila ada di antara kita. Dan akhirnya sampai di satu titik. Kira-kira Yusuf itu dibuang di usia yang masih sangat muda saudara. 16 atau 17-an. Dia dibawa pergi. Dijual saudara. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan Yusuf tidak berhenti dari situ. Dari sejak dia sudah mengerti. Dia sudah mulai disiksa, dianiaya. Yang siksa, yang aniaya itu saudara-saudaranya sendiri saudara. Bukan orang lain.
Itu yang lebih sakit sebenarnya. Tapi apa yang terjadi saudara? Yusuf dia orang yang saleh. Dia tetap bertekun, dia tetap bertahan. Dia tetap taat kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Sampai pun dia digoda oleh istri Potifar, saudara, dia tidak tergoyahkan. Ini yang saya katakan, bertahan itu nggak bisa digoyah. Bertahan itu nggak bisa dipengaruhi. Bertahan itu konsisten. Hari ini bertahan, besok bertahan, dan seterusnya bertahan. Amin saudara. Ini yang Yusuf lakukan dalam hidupnya. Hanya bertahan, bertekun, taat, setia, bertahan. Ini yang Yusuf lakukan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Istri Potifar saudara dalam sejarahnya bukan juga jelek-jelek saudara. Sangat cantik. Tapi dia tidak tergoda. Dan akhirnya apa? Dia melakukan hal yang benar, enggak? Benar. Karena dia takut Tuhan. Tapi tetap penderitaan datang dalam hidupnya. Padahal saudara ya, lihat baik-baik. Padahal Yusuf melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tapi sepertinya kayak Tuhan gak bela. Tetap diizinkan dia dididik, diproses. Difitnah. Sehingga dia harus dipenjara, disiksa, dididik, dimarahin dan apapun. Sangat menderita saudara. Saya mau berkata saudara, satu hari aja di penjara itu menderita sekali. Menderita saudara. Jangankan di penjara saudara, di kamar saja. Nanti dikurung, dikunci dari dalam, jendela pun dikunci pakai besi kan. Jendela, enggak usah pakai AC, enggak ada handphone apapun, enggak ada semuanya. Hanya berdiam diri. Siksa rasanya saudara. Apalagi di penjara saudara. Kadang kala ada datang orang, ada yang kerjain kita dan sebagainya. Siksa, menderita, enggak gampang. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf tetap bertahan. Karena dia tahu apa yang Tuhan izinkan dalam hidupnya tidak ada yang kebetulan. Yusuf mengerti betul bahwa di balik semuanya ini pasti ada kemenangan yang akan Tuhan berikan. Pasti ada kemenangan, pasti ada kemerdekaan yang akan Tuhan berikan. Dan ini yang harus kita tarik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun masalah, apapun proses, apapun tantangan, percaya di balik semuanya itu ada kemenangan yang akan kita beroleh. Amin. Dan di sini kita harus lihat saudara. Kadangkala orang menghakimi ketika kita jatuh dan apapun. Tapi percayalah saudara, ketika kita mau bertahan, kita mau bertekun, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Amin saudara. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata saudara, ketika pun kita mau bertahan ketika dididik oleh Tuhan, kita mau bertahan ketika diproses oleh Tuhan, kita harus punya etika saudara. Jangan kita gak punya etika. Sudah diproses Tuhan, sudah dididik Tuhan, kita gak punya etika. Sesama kita manusia, bahkan kepada Tuhan. Sudah sok-sok, oh pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Sudah gak baca, sudah gak pernah ada masa teduh dengan Tuhan, sudah gak baca firman. Sudah gak menghargai orang lain. Sudah gak ingat lagi kalau dia punya pergumulan, punya masalah dan apapun yang harus dia selesaikan. Kita harus semuanya punya etika. Karena semuanya itu yang Tuhan pertahankan. Amin saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari. Tuhan izinkan itu dan belum selesai. Harus ada yang harus lagi dibersihkan dalam hidup kita. Apalagi ya Tuhan, tanya sama Tuhan. Apa yang belum saya selesaikan? Apa yang perlu dibersihkan? Apa yang perlu saya robah? Apa yang perlu saya harus tinggalkan? Amin saudara. Kadangkala kita juga cuma ya udah pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Seperti pergumulan pasti Tuhan, iya benar pasti Tuhan tolong. Asalkan kita mau berubah, amin saudara. Asalkan kita mau berubah. Kalau kita nggak berubah, nggak jadi proses Tuhan dalam hidup kita. Karena itu biarlah setiap kita, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GAB Gunung Sion, mari kita bertahan dan percaya betul bahwa Tuhan kita itu mampu menolong setiap kita. Mampu menyelesaikan setiap pergumulan kita. Dan ketika ada pergumulan, tantangan hidup datang dalam hidup kita, mengucap syukur aja sama Tuhan.
Karena di balik itu pasti ada berkat yang Tuhan sediakan yang kita nggak pernah pikirkan. Amin saudara. Kadangkala ketika ada proses datang dan sebagainya, kadangkala saya sudah berkorban ini dan sebagainya. Kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya dan sebagainya. Pada sebaliknya, di balik itu ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan, ada jaminan Tuhan yang Tuhan akan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bertahan, orang-orang yang bertekun, orang-orang yang taat, dan orang-orang yang setia. Dan memiliki kemenangan demi kemenangan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya enggak khotbah panjang-panjang. Saya hanya melanjutkan khotbah ibu pada minggu kemarin. Dan saya percaya ini ada maksud Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ini benar-benar harus tertanam dalam hidup kita. Yang namanya konsisten bertahan di dalam Tuhan itu harus ada. Jangan hari ini bertahan, besok enggak. Besoknya bertahan, lusanya enggak lagi. Tetapi konsisten. Terus. Kontinu kepada Tuhan untuk bertahan dalam Tuhan. Mungkin saudara mau bertahan untuk berdoa, ya bertahan berdoa. Setia beribadah, bertahan setia beribadah. Terobos semua halangan. Mau mengenal Tuhan lebih lagi, terobos semua, bertahan. Jangan hari ini pingin kenal Tuhan, besok enggak lagi. Hari ini pingin kenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi, besok enggak lagi. Tapi benar-benar bertahan, pingin kenal Tuhan lebih lagi, besok lebih lagi, lusa lebih lagi dan lebih lagi. Itu yang namanya bertahan, saudara. Bertahan itu bukan hanya diam, tapi dia bertahan dan dia bergerak. Supaya kemenangan datang dalam hidupnya. Kebanyakan orang bertahan, tidak bergerak. Tidak mau ngejar Tuhan, tidak mau lebih dekat dengan Tuhan, tidak mau lebih intim dengan Tuhan. Sehingga dia bisa ngeluh, saudara. Orang yang bertahan terlalu lama bisa ngeluh. Kalau dia tidak bangun keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Tetapi orang yang mau bertahan, yang terus bangun keintiman dengan Tuhan, yang mau terus mengenal Tuhan hari demi hari, dia akan terus bertahan dan dia terus mengucap syukur dan dia terus mengerti bahwa ada masanya, ada waktunya akan Tuhan bukakan semuanya, kemenangan itu demi kemenangan. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sama-sama merenungkan